Shalom, saya Hadi Prastio dari UPT SMPN 1 Kesamben, Kabupaten Blitar, yang akan berbagi materi kelas 9 semester 2, bab 11 yang berjudul Pengembangan Diriku untuk Pelayanan Bagi Sesama. Masa remaja bisa disebut adalah masa transisi, karena masa remaja adalah masa yang indah, namun juga masa yang penuh dengan gejolak. Beberapa aspek perubahan pada diri remaja di masa transisi menurut Wayne Rice dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, masa transisi. Yang kedua, masa bertanya. Yang ketiga, masa keterbukaan. Dan yang keempat adalah masa mengambil keputusan untuk masa depan mereka. Yang pertama, masa transisi. Dalam masa ini, remaja banyak mengalami perubahan secara fisik, mencari jati diri, untuk menentukan identitasnya sebagai remaja. Yang kedua, masa bertanya. Remaja mengalami perkembangan dalam ranah kognitif dan membutuhkan jawaban yang jujur dan pasti dari guru, orang tua, maupun orang yang lebih tua pada umumnya. Yang ketiga, masa keterbukaan. Pada masa ini, remaja sangat terbuka terhadap ide-ide serta bimbingan dari guru, orang tua, maupun orang yang melayani mereka. Yang keempat, masa mengambil keputusan. Bagi remaja yang berada di usia 12-15 tahun, di usia SMP khususnya, belum siap untuk mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Tetapi semakin cepat ke arah positif, mereka harus belajar dewasa secara rohani supaya apa yang diambil keputusan mereka dalam hidup mereka ketika usia SMP benar, baik, dan terarah sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang Kristen di tengah gereja dan lingkungan sosial, gereja memiliki tritugas atau panggilan, yaitu bersekutu, koinonia, bersaksi, marturia, melayani, diakonia. Setiap orang Kristen dipanggil untuk mengembangkan spiritualitas, kehidupan rohani, dan juga aktivitas sosial yang ke arahnya menuju manusia serupa dengan Tuhan Yesus, manusia Allah yang ilahi. Untuk kegiatan, silahkan anak-anak melakukan wawancara, diminta untuk melakukan wawancara kepada tokoh agama di lingkungannya, baik pendeta, majelis, atau yang lain. Beberapa pedoman wawancara disediakan bagi siswa untuk melakukan tugas yang diberikan, dan batas pengumpulan tugas akhir perlu ditentukan, yaitu semester 2 ini. Orang Kristen di tengah gereja dan lingkungan sosial, gereja sebab Tuhan Yesus memanggil orang menjadi muridnya. Selain gereja memiliki tugas dan yang sering dikenal dengan 3 tugas panggilan gereja, hal ini terlihat dalam peristiwa di mana Tuhan Yesus menyuruh muridnya untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya. Dalam Matius pasal 28 ayat 19-20. Dan perintah itu menjadi saksi sampai ke ujung bumi dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Pada satu pihak, mereka memiliki kehidupan rohani dengan tuntutan-tuntutan, di pihak lain memiliki kehidupan duniawi di dalam keluarga, sekolah, tempat pekerjaan, atau yang memiliki hubungan dengan lingkungan sosial lainnya. Keterlibatan sosial berdasarkan iman Kristiani, hidup dilandasi oleh iman dan ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan yang dibaharui dalam tingkat personal ketaatan, solidaritas, ketulusan, dan keterbukaan. Pembaharuan seperti itu adalah tuntutan Kristiani yang berat. Meskipun demikian, ada jaminan dari pribadi yang sudah lebih dulu menjalani dan menghadapi situasi sulit sebagaimana yang kita hadapi saat ini di dunia modern. Manusia merupakan landasan dan inti komitmen Kristiani kita. Tujuan dari keterlibatan sosial kita adalah untuk menopang lingkungan yang agar menjadi tempat yang layak bagi keberlangsungan kehidupan manusia secara utuh
di dalam Tuhan Yesus. Berperan secara arif. Ada beberapa tahap dalam menentukan langkah untuk memahami nilai keadaan, mengambil keputusan dan mendorong suatu tindakan, melakukan evaluasi terhadap realitas dan mengambil keputusan secara aktif bagi kebaikan sesama dalam pelayanan sosial yang terlihat keterkaitannya antara kearifan Kristiani dan pengembangan diri remaja untuk pelayanan bagi sesama. Peran serta remaja untuk pelayanan bagi semua untuk memulai memegang tanggung jawab. Peran yang bisa diberikan oleh remaja antara lain melayani dalam kegiatan pelayanan gereja, contohnya pelayanan sekolah minggu, pelayanan remaja. Yang kedua, menjadi agen penggerak tubuh Kristus yang bertumbuh, baik di sekolah maupun di gereja, bahkan di masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, menjadi penerus masa depan gereja. Bagaimana mereka mampu untuk memimpin diri mereka sendiri sejak usia dini SMP. Dan yang terakhir, menjadi saksi Kristus. Mereka harus mampu berdoa, memuji Tuhan, dan juga hidup kudus, baik ucapan tindakannya, sehingga menjadi saksi Kristus sejak masa mudanya, khususnya kelas 9 SMP. Pelayanan sosial dapat menjadi kesaksian yang hidup dan konsisten dengan ajaran Kristiani, sehingga bukan hanya teori, tetapi menjadikan perubahan di gereja untuk memberitakan dan menyebarkan kabar baik Yesus Kristus ke masyarakat yang lebih luas. Anak-anak, tiba saatnya mengerjakan latihan soal. Yang pertama, pernahkah kamu merasa dirimu kurang dibandingkan teman-teman kamu yang lain? Kalau iya, apakah itu? Berikan alasanmu. Yang kedua, setelah kamu membaca kisah Nick Fuchs, masih pantaskah kamu merasa dirimu kurang? Berikan alasanmu. Karena sang motivator tidak sempurna dan mengalami yang namanya perubahan, yaitu mindsetnya, sehingga dia menjadi berkat. Yang ketiga, di atas dikatakan, ada orang Kristen yang kehidupannya terpisah atau terbelah. Berikan contoh-contoh dan jelaskan mengapa keadaan seperti ini tidak baik dan tidak diharapkan Tuhan Yesus. Yang keempat, sebutkan program-program apa saja yang sudah pernah atau yang dapat dikembangkan oleh gerejamu untuk remaja-remaja di luar gereja yang ada di sekitarnya. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.